penuh berkat pastinya, walaupun kita di rumah saja, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu memberikan kita produktivitas di dalam setiap kegiatan kita. Baik, di ibadah kali ini saya yakin juga Tuhan juga melindungi kita ya. Walaupun ya banyak dari kita yang tidak bisa merasakan dunia luar, walaupun bisa merasakan tapi tetap harus menggunakan protokol. Jadi ya dimanapun kita berada, kita selalu tertuju pada Tuhan. Seperti penyembahan yang kita akan mulai pada saat ini adalah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita. Amin. Oke. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ya, Yesus selalu bersama kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi.
tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Di dalam Tuhan kita selalu dilindungi oleh-Nya. Haleluya. Syukur Tuhan Kau bersamaku, Yesusku. Terpujilah Engkau. Haleluya, Yesus. Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Haleluya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amin. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, jemaat-Mu, GSJ, haleluya, youth Tuhan. Kau selalu melindungi kami di setiap keadaan kami Tuhan, di setiap keadaan dunia ini Tuhan. Bahkan di masa pandemi ini Kau selalu berada di tempat kami Tuhan. Kau selalu berada melindungi kami semua Tuhan, sehingga kami masih bisa Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu di kesempatan ibadah pada hari ini Tuhan. Kuserahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, pujian penyembahan kami, dan nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan kami bisa melakukannya di setiap kehidupan kami Bapa. Kuserahkan ibadah pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, sangat luar biasa. Kuasa Tuhan memang selalu bersama kita ya. Dan kali ini saya ingin bertanya ke Mbak Vina nih. Mbak Vina sebagai seorang guru dan pasti punya banyak murid ya, dari kelas 1 sampai kelas 12 atau kelas 3 SMA. Pertanyaannya, pernah nggak sih Mbak Vina atau Bu Vina ini mendapati murid yang menurut Bu Vina tuh jengkelin ya? Banyak.
Banyak ya? Banyak. Banyak. Apalagi sekarang ada cowoknya. Oh iya, sekarang ada cowoknya. Pasti uh, ke apa namanya? Kebrutalannya pasti, kenakalannya pasti lebih Udah mulai banyak. banyak. Oke. Udah mulai banyak. Tapi gimana sih caranya Mbak Vina untuk menyikapi hal tersebut? Caranya nyikapinya, kalau buat aku sih di bawah sans aja. Kalau kata anak muda sekarang kan sansai. Oke, Jadi di santai bawah. karena apa? Mereka itu juga anak-anak yang masih bertumbuh kan. Ya, betul. Dan aku sebagai orang yang sudah hidup lebih lama, Sudah lebih lama. jadi udah tahu masa-masa mereka, masa-masa kalian tuh yang masih SMA. Oke. Jadi aku tetap ngadapin dengan sukacita karena aku juga udah dapet sukacita dari Tuhan. Alright, berarti intinya school living aja Mbak ya. School living dan oke, pujian yang akan kita bawakan ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Vina tadi, sukacita surga ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan pastinya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya dan badai yang bergelora. Haleluya, bagimu dan patah semangatku, nyanyilah kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku dan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku
Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sukacita surga selalu melimpahi kita ya. Amin. Berikutnya kita akan lebih masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang melindungi kita semua. Amin. Yesus turut bekerja di setiap kehidupan kita. Amin. Samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkari hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Amin. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersih. Begitu pun janji-Mu, dalam segala perkara Kau turut bekerja. Tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkari hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar. Begitu pun janji-Mu, dalam segala perkara Kau turut bekerja, sepasti mentari bersinar. Begitu pun janji-Mu, dalam segala perkara Kau turut bekerja. Firman Tuhan yang selalu menerangi kita. Amin. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam,
sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Kau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Kau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Amin. Dalam segala perkara sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Kau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Kau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara, dalam segala perkara Kau haleluya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu yang luar biasa buat kami. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Terima kasih kami yang mendengar firman-Mu. Tolong kami supaya kami memahami kebenaran-Mu. Ajar kami supaya memiliki kasih yang sama seperti Engkau, supaya kami bisa mengasihi orang-orang yang bahkan menyulitkan kami sekalipun. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Tuhan baik buat kita, luar biasa. Hari ini saya mau share dengan saudara mengenai dalam prinsip hubungan. Kita perlu memahami ini, saudara, bahwa tidak semua hal yang buruk itu kejadian yang buruk itu buruk bagi kita. Nah, semua hal yang sulit atau buruk itu tergantung persepsi atau cara pandang kita dalam reaksi terhadapnya. Pak Charles Swindoll berkata seperti ini, 10% adalah apa yang terjadi terhadap Anda, 90% adalah apa reaksi Anda terhadapnya. Atau dengan kata lain, 90% berbicara tentang apa yang terjadi di dalam saudara. Jadi apapun yang terjadi terhadap saudara itu hanya 10%.
masalah, kesulitan, orang-orang yang datang pada saudara, orang-orang yang merendahkan, membuli, menyulitkan saudara, itu hanya 10% pengaruhnya. Tetapi cara saudara bereaksi terhadapnya itu 90%. Itu sebabnya penting bagi saudara untuk memiliki reaksi atau respon yang positif. Nah, hari ini saya mau membawa saudara untuk memahami bahwa orang-orang sulit dalam hidup kita bisa mendatangkan berkat bagi kita. Nah, kadang-kadang kita berusaha untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang sulit, orang yang memusuhi kita, dan kita berdoa karena Tuhan hukum mereka, Tuhan jauhkan mereka daripada saya. Kita kadang-kadang tidak suka dengan orang-orang yang memusuhi atau menyulitkan kita. Tetapi tahukah saudara bahwa orang-orang yang menyulitkan saudara, justru kalau saudara bereaksi dengan positif, bisa membawa berkat dalam hidup saudara. Nah, di dalam Lukas pasal 6 ayat 27-28 saya baca buat saudara, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kemudian ayat 35-36 kita lompat, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab yang baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yesus memberikan perintah yang serius kepada kita, kasihilah musuh. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa suatu hari nanti kita akan dimusuhi. Yesus tahu bahwa orang-orang pasti akan menyakiti kita, akan melukai kita. Orang-orang pasti akan melakukan hal-hal yang buruk kepada kita. Itu sebabnya Yesus dan Yohanes sudah berkata, situasi ini pasti akan terjadi. Maka aku perintahkan kepadamu, kasihilah mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya mau share buat saudara hari ini. Hal yang pertama yang saudara perlu sadari bahwa serohani-rohaninya saudara, sebenar-benarnya saudara, pasti ada orang yang akan memusuhi saudara. Ya, jadi tolong dengarkan baik-baik. Jangan berpikir bahwa kalau rohanimu tinggi, kemudian saudara benar, saudara baik, maka orang pasti tidak akan memusuhi saudara. Oh, jangan salah saudara. Ya, musuh bisa siapa saja, musuh bisa datang kapan saja, musuh bisa datang dari mana saja, bahkan orang yang terdekat dengan kita sekalipun. Jadi tolong dengar, serohani-rohaninya saudara, sebenar-benarnya saudara, sebaik-baiknya saudara, tidak akan menghindarkan saudara dari orang-orang di sekitar saudara yang akan memusuhi saudara. Ini fakta yang perlu diterima dalam kehidupan, ya. Nah, memang kita tidak berharap dengan keterangan ini, kita tidak berharap supaya dimusuhi. Ya, saya yakin saudara juga tidak akan pernah berdoa, Tuhan, udah lama dari ngomongin orang, udah lama dari gosipin orang, udah lama dari bully orang dan sebagainya. Saya kira saudara tidak pernah berdoa begitu, betul? Tapi tolong perhatikan, saudara siap atau tidak, saudara dalam kehendak Allah atau tidak, saudara benar atau tidak, saudara mempunyai rohani tinggi atau tidak, musuh bisa datang dalam hidup saudara. Ya, dengan kata lain kita tidak bisa menyenangkan semua orang dalam hidup ini. Ya, bahkan Yesus pun tidak bisa menyenangkan semua muridnya dan semua orang yang pernah dia layani. Itu pekerjaan yang sangat mustahil. Jadi jangan berharap untuk menyenangkan semua orang dalam hidup saudara. Terimalah fakta dalam hidup ini. Sebenar-benarnya saudara, sebaik-baik itu saudara, serohani-rohaninya saudara, pasti akan ada orang yang memusuhi saudara. Mengapa? Karena kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Pastikan saudara tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam kehendak Allah, tetap taat kepada Tuhan. Ya, kalau musuh datang, puji Tuhan. Ya. Nah, suatu kali Abu Nawas sedang berjalan dengan anaknya, kemudian dia mendudukkan anaknya di atas keledai, kemudian dia menarik keledai. Mereka masuk kampung yang pertama. Orang di kampung itu kemudian berbisik-bisik dan mulai menggosipin satu sama lain. Loh, dia tuh anaknya kok kurang ajar, tidak tahu diri anak itu. Masa dia enak-enak naik keledai, bapaknya disuruh jalan kaki naik keledainya. Waduh, anak ini memang tidak tahu sayang sama orang tua. Ya, singkat cerita,
Sebelum masuk kampung yang kedua, Abu Nawas berkata kepada anaknya, "Nak, kamu dengar tadi kan di kampung yang pertama, ya, orang-orang berkata apa? Mereka bilang kamu anak yang tidak tahu berbakti sama orang tua, tidak mengasihi orang tua. Masa anaknya yang masih muda naik keledai, kemudian bapaknya sudah jalan kaki naik keledai itu. Kemudian mereka putuskan kalau begitu masuk kampung yang kedua, papa yang naik, saya yang naik keledainya. Jadi mereka masuk kampung yang kedua, Abu Nawas naik keledainya, anaknya yang naik. Nah, pada masuk kampung yang kedua, orang mulai gosipin dan ngomongin dia tuh. Bapak model apa itu? Masa anaknya disuruh naik keledai, dia naik keledainya. Memang bapak nggak punya peri kemanusiaan, ya, tidak sayang sama anaknya. Kemudian mereka mendengarkan ocehan tersebut. Sebelum memasuki kampung yang ketiga, Abu Nawas berbicara padanya, kamu naik salah, saya naik salah. Nanti masuk kampung yang ketiga, kita dua naik keledainya, ya, biarkan keledainya naik kita berdua. Kemudian mereka masuk kampung yang ketiga, mereka berdua naik keledainya. Kemudian orang ngomongin mereka, aduh, lihat bapak dan anak tidak punya peri kebinatangan itu, masa dinaikin dua orang, tidak sayang sama binatang. Wah, mereka serba salah sudah. Masuk kampung yang keempat, karena serba salah, mereka berdua akhirnya ikut keledai. Nah, pelajaran berharga buat kita hari ini adalah bahwa kita tidak mungkin bisa menjalankan semua, itu pekerjaan yang mustahil. Jadi kalau saudara sudah merasa hidup sudah benar, saudara mempertahankan sikap baik, sudah tetap mengikuti Allah, kemudian masih ada orang yang mengusir saudara, tidak masalah, itu bagian dari kehidupan, ya. Pelajaran kedua, Allah dapat memakai musuh untuk memberkati kita, ya. Nah, saudara, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak terjadi secara kebetulan. Kalau itu terjadi berarti Allah mengizinkannya, karena Allah mau membawa hal-hal baik dalam hidup kita sebagai anak-anaknya, ya. Itu sebabnya saudara, kalau ada orang yang mengusir saudara, berarti Allah sedang memakai itu untuk mendatangkan sesuatu yang baik buat kita. Kita mungkin berpikir bahwa orang-orang mengkhianati kita, mengecewakan kita, menyakiti kita, melukai kita. Tetapi saudara, tolong dengarkan, saudara tidak akan pernah bisa mencapai destiny saudara tanpa ada musuh, tanpa ada orang yang menyulitkan saudara. Saudara tidak mungkin bisa mencapai destiny dalam hidup saudara tanpa ada orang-orang yang menekan saudara, ya. Jadi musuh justru akan membawa peningkatan dan kemenangan dalam hidup saudara. Musuh biasanya dipakai oleh Allah untuk menolong saudara supaya saudara bisa mencapai destiny saudara. Perhatikan, kalau tidak ada kuliah dalam hidup Daud tidak akan pernah dipromosikan oleh Tuhan, ya. Kalau tidak ada kuliah dalam hidup Daud akan tetap sebagai seorang gembala. Justru kuliah adalah itu kesempatan bagi Daud untuk dipromosikan. Kalau tidak ada Saul yang terus-terus membenci Daud, mengejar Daud, maka Daud tidak akan pernah menjadi seorang raja yang berkenan kepada hati Allah, ya. Justru Saul melatih Daud untuk menjadi seorang raja yang berkenan di hati Allah dan menjadi seorang raja terbesar dalam sejarah Israel. Jadi saudara perhatikan, ya. Bagi Allah sebenarnya bisa saja menyingkirkan Goliat, bisa saja menyingkirkan Saul, tapi bagi Allah itu bagian daripada rencana Allah untuk membawa peningkatan dalam hidup mereka. Sama halnya dengan Yesus. Yudas sudah ditentukan untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Yudas sebenarnya mengkhianati dia, tapi dia terus memperlakukan Yudas dengan sikap yang positif. Karena tanpa Yudas tidak akan pernah ada penyaliban, ya. Tanpa penyaliban tidak akan ada kematian, tanpa kematian tidak akan ada kebangkitan, dan tanpa kebangkitan tidak pernah akan ada keselamatan. Yudas sudah ditetapkan sebagai bagian daripada rencana Allah. Nah, saya tidak mengatakan bahwa saudara harus terus berharap bahwa Tuhan, kalau begitu kirim musuh sebanyaknya. Enggak, maksudnya kalau musuh diizinkan datang, ya bersyukur saja. Itu bagian dari rencana Allah untuk menolong saudara menjadi lebih baik. Saya selalu katakan ini, berterima kasihlah orang-orang yang melukai, membenci saudara, mereka dipakai Allah sebagai kertas amplas untuk mengikis bagian-bagian yang
bagian-bagian yang kasar itu bukan saja dipulihkan atau dikikis dengan firman Allah saja. Tidak hanya dapat dikikis dengan firman Allah, tidak hanya dapat dikikis oleh firman Tuhan, tapi bagian yang kasar itu perlu juga dikikis oleh orang-orang di sekitar kita yang menyulitkan kita. Itu sebabnya Allah menempatkan mereka sebagai kertas ampas bagi kita. Nah, sama seperti Allah mempertemukan saudara dan saya dengan orang-orang yang baik, Allah juga mempertemukan kita dengan orang-orang yang kadang-kadang hanya mencari keuntungan atau mengkhianati kita. Ya, itu saya sebut sebagai divine appointment, ya, divine connection. Terkadang Allah memakai orang-orang seperti itu untuk menolong kita. Ya, mereka bukan berusaha untuk menghentikan kita, tapi mereka sedang dipakai Allah untuk melatih kita supaya kita menjadi lebih kuat, lebih dewasa, lebih tangguh, dan dipromosikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu hari nanti saudara akan berterima kasih buat orang-orang itu dalam hidup saudara. Ya, saudara akan berterima kasih buat orang-orang sulit, musuh dalam hidup saudara. Saudara akan berterima kasih karena melalui mereka saudara hari ini menjadi lebih baik. Melalui mereka saudara menjadi seorang yang lebih mengasihi. Melalui mereka saudara menjadi orang yang sama. Melalui mereka saudara jadi orang yang menghargai orang lain. Nah, saudara kadang-kadang begini, kita berdoa, Tuhan tolong saya jadi sabar. Nah, pada waktu saudara berdoa supaya Tuhan tolong saudara jadi sabar, dengarkan, Tuhan kirim orang di sekitarmu untuk melatih atau membuat saudara menjadi sabar, atau akan menguji saudara supaya saudara menjadi lebih sabar. Kalau saudara berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya bisa menjadi pribadi yang mengasihi, dengarkan, Tuhan akan kirim orang-orang di sekitar saudara untuk menguji kasih saudara. Apakah saudara mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh atau tidak? Jadi saudara perhatikan, ya, orang-orang Allah tempatkan di sini kita untuk menolong kita menjadi lebih baik. Jadi lihatlah musuh dengan kacamata yang berbeda. Mereka ada bukan untuk mengalahkan saudara, mereka ada bukan untuk menaklukkan saudara, tapi mereka ada untuk membawa peningkatan dalam hidup saudara. Allah punya banyak, sekali dengarkan, Allah punya banyak cara untuk membawa peningkatan dalam hidup kita. Allah punya banyak cara untuk membawa promosi dalam hidup kita, dan salah satunya adalah melalui musuh kita. Jika Allah tidak menyingkirkan musuh saudara, itu berarti Dia memakai mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu pelajaran menarik dalam Kejadian, kisah mengenai Yusuf di Kejadian 45 ayat 48, pada waktu Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, Yusuf berkata seperti ini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kegelapan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripada tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudaranya pada waktu bertemu dengan Yusuf, mereka akan berpikir habis itu tamat riwayat kita. Kita yang telah menjual dia ke Mesir, kita yang telah membawa celaka dalam hidupnya. Tapi pada waktu Yusuf berjumpa dengan mereka, Yusuf merubah cara pandangnya. Dia tidak melihat kakak-kakaknya sebagai musuh, tapi dia melihat kakak-kakaknya sebagai alat Tuhan untuk membawa promosi dalam hidupnya. Alat Tuhan yang membawa dia dari lubang sumur kepada istana. Yusuf merubah cara pandangnya terhadap orang-orang yang menyulitkan dia, terhadap saudara-saudara. Dan saya mendorong saudara, mari memiliki cara pandang yang sama, bahwa mereka yang menyulitkan saudara, mereka yang memusuhi saudara, ditempatkan Allah justru untuk membawa berkat dalam hidup saudara. Pernahkah saudara mencuci mobil, kemudian atau menyiram tanaman, ya saudara pakai selang, dan saudara menekan ujung selang tersebut supaya tekanan airnya menjadi lebih kuat dan jauh. Ya. Saudara
kita. Pada waktu saudara menekan, ya, tekanan itu akan membuat air menjadi lebih jauh dan lebih kuat. Sama prinsipnya dalam hidup kita. Tekanan-tekanan yang diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita melalui orang-orang yang menyulitkan kita, baik di kantor, baik di kampus, baik dalam keluarga dan sebagainya, dimanapun saudara ada dalam komunitas saudara, itu bukan untuk menghentikan saudara, tapi tekanan itu justru sedang dipakai oleh Allah untuk membawa peningkatan supaya saudara naik level lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi. Karena Allah mau membawa saudara pada level yang berikutnya, ya. Jadi orang-orang sulit dalam hidup saudara sebenarnya mereka diizinkan oleh Allah untuk mau berkat dalam hidup saudara. Kita bisa menjadi, tolong dengarkan di ayat 35 Lukas pasal 6 tadi dikatakan di sana, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dengarkan baik-baik, Alkitab bilang kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dengan kata lain begini, saudara tolong dengar, saudara bisa menjadi orang Kristen, ya, bisa menjadi orang Kristen, tetapi tidak semua bisa menjadi anak-anak Allah. Karena untuk menjadi anak-anak Allah, saudara harus bisa mengasihi musuh saudara. Karena kita berkata dengan jelas tadi, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah pada mereka. Dengan demikian, kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saudara bisa jadi orang Kristen, tapi tidak semua jadi anak Allah. Karena hanya anak-anak Allah sajalah yang mampu mengasihi musuh. Jadi kalau saudara mengasihi musuh saudara, saya pastikan saudara menjadi anak. Tuhan membawa peningkatan dalam hidup saudara, mulai orang-orang yang sulit dalam hidup saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus saya ingat dalam Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4 dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Rasul Paulus bilang, setiap kali aku mengingat kamu, aku berdoa, aku mengingat kamu dengan sukacita. Hello, kalau sudah perhatikan, ya, bisa saja secara manusia Rasul Paulus berkata, kalau sudah perhatikan kisah Rasul pasal 16, kalau sudah perhatikan latar belakang Rasul Paulus, bisa saja berkata, enak aja mereka ini. Saya dipenjara, saya dicambuk habis-habisan oleh karena orang-orang ini, oleh karena jemaat di Filipi. Ya, saya dicambuki, saya dimasuki di penjara paling dalam, di mana tidak ada cahaya di sana. Kaki mereka dipasung, ya, di tengah-tengah kegelapan yang luar biasa, mungkin bau pesing, bau kencing yang luar biasa, banyak kecoa, banyak tikus di sana. Mungkin Rasul Paulus bilang, Tuhan, kalau saya mengingat orang-orang ini, saya tidak mengingat hal-hal baik tentang mereka. Bisa saja Paulus berkata seperti tadi, Paulus tidak melakukan. Paulus berkata seperti, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Pertanyaan saya bagi saudara hari ini, pada waktu saudara mengingat orang-orang yang menyulitkan saudara, apakah saudara mengingat mereka, kemudian saudara berdoa untuk mereka dengan sukacita? Ataukah pada waktu wajah mereka terlintas, nama mereka terlintas dalam pikiran saudara, saudara kata, Tuhan, habiskan mereka. Mereka telah melukai saya begitu luar biasa, menyakiti saya. Saya tidak terima dengan perilaku dan apa yang sudah mereka lakukan dalam hidup saya. Jadi, mari kita baca dari Rasul Paulus pada waktu dia mengingat mereka, orang-orang yang telah mendatangkan malapetaka bagi dia, berkata, aku mengingat kamu dengan ucapan syukur dan aku berdoa dengan sukacita. Rasul Paulus tidak berdoa dengan kutukan, tapi dia berdoa dengan sukacita karena dia tahu bahwa justru apa yang terjadi kepadanya membawa peningkatan dalam berita Injil. Injil semakin disebarkan, kepala penjara bertobat dan gereja tertanam di sana. Ya, apa itu saudara yang dikasih oleh Tuhan hari ini? Saya mendorong saudara, ya. Kalau saudara mungkin sedang dihianati, kalau saudara mungkin sedang dilukai, saudara mungkin sedang dimusuhi, mungkin tidak menyenangkan.
menyenangkan bagi kita secara manusia. Tapi saya mau sudah mengubah paradigma saudara, cara pandang saudara, fokus saudara, ya. Lihatlah mereka sebagai berkat dari Allah. Lihatlah mereka sebagai alat Allah untuk membawa promosi dalam hidup saudara. Lihatlah mereka sebagai cara Allah, alat Tuhan untuk menolong saudara menjadi lebih baik. Lihatlah mereka sebagai cara Allah untuk membawa peningkatan dalam hidup saudara. Lihatlah mereka sebagai cara Allah untuk membawa mujizat dalam hidup saudara. Ya. Jangan melihat mereka sebagai musuh yang perlu dihindari, perlu dikutuki, dan saudara berdoa supaya Allah membalas mereka. Nah, dengarkan baik-baik. Kalau saudara berdoa untuk membalas mereka, atau saudara berdoa mengutuki mereka, itu sama saja saudara bilang sama Tuhan, Tuhan sebagai hakim tidak beres, turun aja, saya yang naikkan tingkat Tuhan jadi hakim. Karena Alkitab berkata pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau kita berusaha untuk membalas orang lain yang melukai kita, itu seperti tadi kita bilang Tuhan tidak becus mulu sebagai pembela, sebagai hakim. Tolong dengarkan saudara, ya, apa saja yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita mungkin buruk bagi kita, tetapi mari ubah fokus kita, ya. Hal yang buruk itu bisa mendatangkan hal yang luar biasa bagi kita, ya. Kembali kepada fokus dan cara pandang kita. Saya masih ingat saudara, ya, di sebuah kota di Alabama, sebelumnya mereka dikenal sebagai kota penghasil kapas. Petani, mereka terkenal sebagai petani yang bertani kapas di sana, dan mereka hidup makmur karena hasil dari bertani kapas tersebut. Tahun 1900-an, tiba-tiba kumbang kapas, hama kapas datang menghabisi pertanian kapas mereka, kemudian menghabiskan total. Ya, mereka kemudian menderita luar biasa. Ya, mungkin beberapa memaki-maki kumbang kapas tersebut. Mereka kehilangan penghasilan. Ya, sebelumnya mereka begitu makmur, tapi oleh karena kumbang kapas menghabiskan seluruh tanaman kapas mereka, sehingga mereka kehilangan penghasilan. Bahkan ada yang bangkrut. Tetapi tahu nggak saudara, tahun 1900-an kemudian mereka beralih menanam tanaman kacang. Ya, setelah mereka menanam kacang, hasilnya sangat signifikan. Pada waktu mereka panen, saudara tahu nggak, ya, hasil dari bertanam kacang itu penghasilan mereka 10 kali lebih besar daripada waktu mereka menanam kapas. Sehingga pada akhirnya mereka lebih makmur lagi dari sebelumnya, lebih makmur dari bertani kapas. Sehingga pada akhirnya seluruh rakyat ini bersuka cita luar biasa. Mereka kemudian membangun sebuah monumen di tengah kota, dan dibangunlah patung di monumen tersebut. Dan saudara tahu, patung yang mereka bangun adalah patung kumbang kapas. Dan di bawah patung tersebut mereka membuat sebuah tulisan, kami berterima kasih kepada kumbang kapas yang telah mendatangkan kemakmuran bagi kota kami. Jadi saudara perhatikan, ya, bagi mereka kumbang kapas sebelumnya adalah musuh yang telah menghabiskan tanaman kapas mereka, membuat mereka melarat, membuat mereka miskin, membuat mereka kehilangan penghasilan. Tetapi pada akhirnya saudara tahu bahwa musuh itu, kumbang kapas tadi, justru membawa berkat dalam hidup mereka. Jadi tergantung pada cara pandang kita, fokus kita, ya. Nah, saya mendorong saudara hari ini, marilah punya hubungan baik dengan siapapun yang ada di sekitar saudara. Jangan hanya karena kita berkata, kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita, apa untungnya? Semua orang berdosa pun melakukannya, ya. Kita mesti belajar sama seperti Yesus, belajar untuk mengasihi orang-orang yang bahkan menyulitkan kita sekalipun, memusuhi kita, melukai kita, orang-orang yang mungkin merendahkan kita, melakukan hal-hal yang buruk pada kita. Doa saya adalah Tuhan memampukan saudara untuk mengasihi mereka, supaya saudara menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Karena Yesus juga pernah berkata, bagaimana dunia bisa tahu kalau kita adalah murid-murid Yesus? Dunia tahu kita adalah murid Kristus pada waktu kita saling mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendorong saudara, ya, berterima kasih kepada orang-orang yang menyulitkan saudara, ya. Suatu hari nanti saudara akan berterima kasih kepada mereka. Dan harapan saya, pada waktu saudara sudah dipromosikan, pada
pada waktu saudara mengalami peningkatan, pada waktu saudara mengalami mujizat melalui musuh saudara, saran saya besok-besok ya atur makan malam, undang mereka yang mungkin mengkhianati saudara, undang mereka yang mungkin pernah menyulitkan saudara sebelumnya, undang mereka yang mungkin pernah merendahkan saudara, undang mereka yang mungkin pernah memusuhi saudara, dan katakan, saya berterima kasih untuk apa yang Kau lakukan kepada saya, karena melalui Kamu saya hari ini menjadi seperti siapa saya hari ini. Saya diberkati oleh Tuhan, saya dipromosikan oleh Tuhan, dan saya mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah, waktu itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mendorong saudara ya tetap terus punya kasih yang luar biasa pada orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa, arahkan hati kepada Tuhan ya, supaya Tuhan memberikan kasih luar biasa dalam hidup saudara. Nah, saya mau menolong saudara. Seandainya hari ini kalau saudara mengingat orang-orang yang pernah melukai, memusuhi saudara, menyakiti saudara, mengkhianati saudara, meninggalkan saudara, membuli saudara, merendahkan saudara, pertanyaan saya, apakah yang muncul adalah hal-hal negatif? Kemudian saudara mengeluh, saudara terluka, tersakiti, ataukah pada waktu saudara mengingat mereka, saudara melakukan hal yang sama seperti Paulus, aku berdoa kepada mereka, aku mengucap syukur kepada Allah atas mereka, dan aku berdoa dengan sukacita. Aku berterima kasih karena melalui mereka Tuhan pakai untuk membawa berkatan dalam hidup saya. Tuhan memberkati saudara. Mari saya berdoa bagi saudara hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di sorga, ajar kami untuk belajar mengasihi sama seperti Allah Yesus. Sekalipun kami umat-Mu terkadang memusuhi Tuhan dengan dosa-dosa yang kami lakukan, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Bahkan di atas kayu salib, dalam rasa sakit yang luar biasa, Engkau berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Aku berdoa supaya ungkapan yang sangat keluar dari hati kami saat ini. Ya Bapa, aku berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Aku berdoa dengan sukacita bagi mereka. Aku bersyukur kepada Allah. Tuhan, ubahkan hatiku, ubahkan cara pandangku, supaya aku melihat mereka dengan cara yang berbeda. Aku berdoa, tolong kami, tolong kami. Biar kasih Allah yang luar biasa mengalir di dalam hidup. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati saudara ya, tetap membangun hubungan yang baik dengan Allah dan juga dengan sesama dan juga dengan orang-orang yang sulit di sekitar saudara. Shalom. Oke, kuasa Tuhan begitu besar di setiap kehidupan kita. Walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap semangat, dan tidak lupa juga kita harus terus berdoa. Amen. Kuasa Tuhan akan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Amin. Sebelum menutup ibadah kali ini, ada beberapa informasi atau pengumuman. Yang pertama adalah ibadah youth. Jangan lupa 2 minggu ke depan itu ada lagi. Jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan nanti kalian menyesal karena tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Terus apa lagi Mbak Vina? Setiap hari ada doa pagi di gereja jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Mumpung kalian di rumah aja, kalau misalnya bisa ada waktu, kita ke gereja. Karena kita masih tetap menerapkan physical distancing dan segala protokol kesehatan. Tapi lebih dari semuanya itu,
perlindungan Tuhan pasti ada buat Ya, kita amin. kan. Pastilah, pasti Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Oh ya, yang terakhir dan penting banget ini, itu ibadah minggu besok. Itu di ibadah pagi jam 6 pagi, kemudian yang sorenya jam 5 sore. Jangan lupa, jangan sampai kelewatan karena sekali lagi berkat Tuhan itu ada setiap hari, jadi kita harus ambil setiap hari. Amin. Itu aja, Itu sampai aja. ketemu lagi. God bless you. Bye. God bless you.